warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya Kang Mas kita kembali ke MotoGP Asen. Dan akhirnya pula kita mengetahui bagaimana kesulitannya Marquez di Asen. Walaupun sebelumnya Cak, gila Kang Mas, di hari pertama di pagi hari Marquez sempat, wah ini persaingan ketat sekali antara Marquez dan juga Pecco. Namun jebule Cak, di sore hari Marquez tidak banyak improve. Marquez improve tapi ya nggak terlalu signifikan. Termasuk juga Martin yang suffering. Tapi teman-teman, kita coba untuk gali pelan-pelan satu persatu biar sama tercerahkan. Jadi selamat buat Pecco yang luar biasa di hari pertama. Pecco ini dari semua sektor sangat kencang, Cak. Bahkan kalau kita perhatikan dari lap time-nya, Pecco bisa lebih kencang setengah detik dibandingkan dengan Marquez. Jadi itu yang menjadi penekanan kita bahwa sepertinya Marquez kesulitan, Cak, dibandingkan dengan Martin, dibandingkan dengan para pembalap Ducati lainnya. Yang jelas Cak, karena Alex Marquez pun ternyata juga merasa ke depan. Nah teman-teman, di hari pertama mari kita intip seperti apa sih hasil dari kemarin free practice ya di hari pertama. Jadi saya mendapatkan gambaran masing-masing pembalap yang kencang dan sepertinya memang Pecco unbeatable jika melihat dari lap time-nya. Sama intip saja penjabaran IWB bagaimana latihan bebas di hari pertama Jumat berikut ini, Cak. Ini adalah hasil free practice pertama di hari pertama Jumat kemarin di Asen. Bagaimana Pecco Bagnaia luar biasa, Pecco tak terkalahkan, Cak. Unbeatable. Jadi kemarin, Cak, suasana atau kondisi sirkuit cukup mendung ya bahasanya, walaupun kering. Tapi kalau kita lihat untuk suhunya mencapai 20 derajat Celcius ini cukup dingin. Dan kemudian kondisi tracknya dry atau kering, kelembapan 56% dan ground atau aspalnya hanya 35 derajat Celcius. Ini termasuk sangat rendah, Cak, dibandingkan dengan Sepang Malaysia, Indonesia. Wah itu jauh banget karena Sepang Malaysia pun groundnya bisa sampai di atas 50 derajat. Jadi ini adalah informasi sekilas pada free practice pertama, di mana kita pastikan bahwa Pecco Bagnaia masih menjadi pembalap tak terkalahkan dan menjadi pembalap yang menorehkan lap time 1 menit 32.401 detik. Dan ternyata Cak, Marquez secara meyakinkan di pagi hari mendapatkan feelingnya dan Marquez menjadi pembalap terkencang kedua, nempel ketat, Cak. Jadi keduanya cucu-cucuan Kang Mas, jadi bersaing ketat. Marquez lebih lambat hanya 0,065 detik. Jadi sangat tipis, Cak, dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Artinya lap time-nya berkisar di 1 menit 32.466 detik. Lalu ketiga, ternyata Rolf Fernandez Aprilia yang sepertinya sangat nyaman di Asen, Cak. Aprilia bagus banget di Asen. Dan yang mengejutkan adalah Fabio Quartararo yang betul-betul tidak pernah kita sangka Fabio bisa menorehkan 1 menit 32.594 detik menggunakan engine yang baru. Kemudian kelima, Maverick Viñales, 6 Alex Espargaro, 7 Fabio Antonio, dan 8 Alex Marquez, ya, kemudian 9 Brad Binder, 10 Jorge Martin. Jadi teman-teman, Martin terlempar ya dari 5 besar, terlempar justru menuju ke ya 10, Cak. Ini bahasanya Kang Mas itu sudah pada limitnya, sudah pada kondisi yang terakhirnya, dan ternyata Martin dibuntuti oleh Marco Bezzecchi yang dipastikan akan juga gabung bersama Aprilia tahun depan. Jadi mereka akan menjadi tim tahun depan. Kemudian Edi Bastianini yang sebelumnya mengkilap di Mugello ternyata di Asen memble, Kang Mas ya. Bastian ini bahkan lebih lambat 0,6 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Kemudian 13 Miguel Oliveira, 14 Pedro Acosta yang entah kenapa KTM ini masih kurang bagus di Asen. Dan KTM khususnya Pedro Acosta agak kesulitan di Asen. Kita juga belum paham, kita coba menggali. Sepertinya dengan newcomer atau rookie memang Pedro masih belum mendapatkan feeling. Racing lainnya beda, kemudian juga karakter motor berbeda dibandingkan dengan Moto2. Jelas dia butuh adaptasi. Dan ke-15 Franco Morbidelli, 16 Alex Rins yang sepertinya Caya Alex Rins memang agak jauh ya dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Karena Rins ini kita lihat ternyata lebih lambat 1,287 detik dibandingkan dengan Pecco. Jauh banget, Cak. Lalu 17 Jack Miller, 18 Nakagami menjadi pembalap Honda terkencang, 19 Luca Marini. Dan Luca ternyata lebih lambat 1,6 ya dibandingkan dengan Pecco. 20 Augusto Fernandez, 21 Zarco, dan 22 Joan Mir, 23 Savadori. Ini adalah di pagi hari, Kang Mas. Jadi free practice hari pertama, hari Jumat di pagi hari. Sekarang kita intip untuk yang free practice keduanya di sore hari, Cak. Nah, di sore hari, Cak, ternyata bisa kita pastikan bahwa Pecco betul-betul melesat. Pecco improve banyak, lap time-nya improve-nya cukup signifikan, hampir 1 detik. Di mana Pecco menorehkan lap time 1 menit 31.340 detik. Dan ini yang membuat sekali lagi Marquez kedodoran. Marquez tidak mampu improve signifikan pembalap GP23 lainnya.
Bahkan dengan Alex Marquez pun yang menggunakan GP23 masih kalah, Cak. Di sini Pecco menjadi pembalap terkencang, diikuti oleh Viñales yang menorehkan lap time dengan waktu yang sangat tipis, hanya lebih lambat 0,065 detik. Kemudian Alex Marquez yang juga luar biasa, tapi terpaut 0,3 detik dibandingkan dengan Pecco. Lalu keempat, nah sekali lagi sepertinya memang Aprilia ini bagus banget ya di ASEAN, feelingnya bagus. Kita bisa lihat bahwa terbukti ya di sini Viñales dan juga Alex Espargaro ternyata nangkring di posisi yang sangat bagus banget. Kemudian kelima, Jorge Martin terkoreksi cukup banyak dari posisi 10, ada peningkatan melesat hingga 5 posisi, bahkan menyalip Marc Marquez. Jadi Jorge Martin yang sebelumnya di posisi 10, akhirnya pada sore hari menorehkan waktu 1 menit 31,829 detik atau terpaut hanya 0,4 detik dibandingkan dengan Pecco di posisi kelima. Dan keenam Marc Marquez ternyata lebih lambat 0,511 detik dibandingkan dengan Pecco. Marquez terpaksa harus puas di posisi keenam, tapi memang kita ingin lihat ya seperti apa sih konfirmasi Marquez, kenapa dia seperti kedodoran. Di sore hari kita akan intip nanti pernyataannya. Dan ketujuh Binder menjadi pembalap KTM terbaik, 8 Ene Bastiani terkoreksi juga cukup baik. Lalu ke-9 ternyata Raul Fernandez semakin melorot dan Morbidelli ada peningkatan sehingga dia menjadi pembalap terkencang ke-10. 11 Fabio Quartararo yang ternyata tidak mampu mendobrak time box 1 menit 32. Jadi rata-rata terbaiknya untuk Fabio ini 1 menit 32,054 detik atau terpaut 0,7 detik dibandingkan dengan Pecco. Cukup jauh tapi masihlah ya kita katakan untuk pabrikan Jepang masihlah dekat dibandingkan dengan Honda. Lalu 12 Bezzecchi, Fabio Di Antonio ke-13, Alex Rins juga improve walaupun harus puas di posisi 14. 15 Pedro Acosta yang sepertinya tetap kesulitan. Pedro nggak banyak peningkatan, masih berputar-putar di posisi ke-15, 16 ya tadi ya. Kemudian Miguel Oliveira ke-16, 17 Zarco yang menjadi pembalap Honda terkencang. Ya, Zarco terpaut 1,3 detik dibandingkan dengan Pecco. Lalu 18 Jack Miller, 19 Nakagami, 20 Savadori dan Fernandez ke-21. Dan ternyata sekali lagi pasukan Repsol Honda sama-sama kompak di posisi ke-22 dan 23 lewat Joan Mir dan Luca Marini dengan gap mencapai 2 detik dibandingkan dengan Pecco. Itu sekilas informasi bersama semuanya free practice seri pertama yang kita pastikan bahwa ternyata Pecco still the best di ASEAN, Kang Mas. Nah, jadi padang jinglang ya, jelas sekali. Teman-teman, kalau kita menggali tentang siapa yang tercepat, jelas Pecco adalah pembalap yang difavoritkan. Bahkan Marquez juga mengatakan bahwa Pecco itu 2 langkah lebih cepat dibandingkan mereka. Jadi teman-teman, Pecco lebih cepat setengah detik dibandingkan dengan Marquez. Ini yang membuat kita pun berpikir, gila Kang Mas, ini kok Pecco kenceng banget, Memang sih, kalau kita fair-fairan, Marquez juga mengakui bahwa dia tidak memiliki data untuk di ASEAN. Mengingat dia baru pertama di Ducati, tahun ini baru menggunakan mesin Ducati, sehingga secara umum ternyata Marquez merasakan bahwa racing line-nya pun berbeda, Jadi untuk ASEAN kemarin dapat konfirmasi anginnya kencang banget. Jadi anginnya khususnya di tikungan 6 ya. Tikungan 6 ini membuat motor nggak stabil. Seperti ditampar-tampar itu yang kita dapatkan konfirmasinya. Jadi ini membuat Marquez begitu kesulitan karena konfirmasi Marquez di ASEAN tidak boleh melakukan kesalahan di racing line. Jadi racing line harus presisi, super presisi. Kalau nggak sulit sekali. Itu kata Marquez, dan ternyata dari segala penjabaran lap time-nya kita bisa simpulkan bahwa Pecco memang luar biasa, Pecco banter, Kang Mas. Udah konsisten banter ya, kencang dari awal sampai akhir, walaupun di pertama ya, di free practice pertama ditempel ketat oleh Marquez, tapi ternyata Pecco terus improve lap time-nya. Pecco improve, kemudian juga kita lihat Viñales improve, Alex Marquez improve, termasuk juga dari semua Aprilia, Alex Espargaro dan juga Jorge Martin. Martin kan sebelumnya di pagi hari agak ya terlempar lah ya di atas 5 besar ke belakang lah, maksudnya di luar 5 besar. Tapi ternyata di sorenya ya Martin masih mampu merasa ke sana. Sementara Marquez ya ada improvisasi, ada perbaikan, tapi Marquez tidak mampu merasuk di 3 besar. Jadi Marquez kemarin ya dipastikan hanya nangkring di posisi terkencang ke-6, Kang Mas. Jadi ini yang menjadi penegas bahwa Marquez juga merasa nggak pede. Memang kalau dilihat dari konfirmasi Marquez yang kita dapatkan, Marquez mengeluhkan adanya satu ya, spin. Jadi konfirmasi Marquez, dia merasa ada kurang pede. Jadi pada saat dioptimalkan settingan, dia merasa bahwa bannya itu selip, Jadi ban selip. Dan selama ini dia masih merasa kurang pede dengan motornya. Itu yang kita dapatkan. Jadi dia nggak improve banyak. Dan inilah yang dikatakan Marquez, kita terjemahkan dari MotoGP. Konfirmasi bagaimana dia merasa bahwa motornya memang secara umum dia kurang pede. Walaupun dia senang, happy banget. Karena Marquez memberikan penekanan bahwa
Hey, aku senang banget loh, karena kemarin kan sempat istirahat lama nih, tapi ternyata secara feeling motor sudah bagus, walaupun tidak cukup kencang, sebab Marquez merasa Peko gila, kencang banget, jadi Peko ini dipandang nggak lagi satu langkah atau satu step di depannya, tapi Marquez mengatakan bahwa Peko 2 langkah lebih kencang, ini gila. Makanya dia nggak pede, Marquez sudah seperti nggak tahu deh, pernyataannya kok kayak udah menyerah aja, Cak. Tapi tenang sih, kalau dikatakan sih Marquez ya Marquez ya, kadang-kadang hari ini bisa saja mencari setting-settingan dan bisa saja akan improve. Nah, berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP, bagaimana yang dia rasakan di free practice di hari pertama, dan ini kata Marquez. Secara umum, kecepatannya ada. Aku merasa nyaman dan sangat cepat, terutama di pagi hari. Yang aku senang setelah kita istirahat cukup lama, feeling terhadap motor setiap motor tetap positif. Tapi di latihan kedua, aku tidak mampu mengimbangi kecepatan Peko. Agak membingungkan, aku mencoba hal yang berbeda saat turun track. Sayang, gapku terlalu jauh, aku harus berubah. Aku harus merubah riding styleku di sini, tapi itu tidak mudah. Karena di tikungan cepat yang terpenting adalah akurasi. Kalian harus membalap dengan sangat presisi, dan hal itu tidak selalu berjalan sempurna di sore hari. Sebagian disebabkan oleh angin kencang yang berubah-ubah. Aku rasa Peko bukan level kami di sini. Peko saat ini 2 langkah lebih maju. Maverick Vinales juga sangat cepat, namun di belakangnya ada beberapa pembalap yang kecepatannya hampir sama. Tujuanku adalah mengurangi gap dengan lini depan terlebih dahulu. Di satu sisi, kami memiliki pengaturan yang memungkinkan kami mengendalikan keausan dengan baik. Tetapi pada saat yang sama, feelingku untuk mencari limit motor tidak begitu baik karena roda selip berkali-kali. Memang tidak terlalu intens, namun selip ini sangat sulit diprediksi. Kami akan mencoba memilih pengaturan yang berbeda, tetapi takutnya keausan banyak berbeda. Kami ingin mengerjakannya pada hari Sabtu hari ini. Yes, itu kata Marquez, Kang Mas. Jadi judulnya Cak Seurung PD, Kang Mas, dan kita lihat bahwa sekali lagi Peko sangat luar biasa di sini. WP sih sangat yakin ya. Nanti Peko akan mencoba sabet pole position, kemudian dia langsung lari kabur sengacir-ngacirnya. Itu selalu strategi Peko Bagnaia. Nah, teman-teman, di luar dari Marquez dan juga Peko ataupun Ducati, kita mendapatkan konfirmasi walaupun ya kalau secara hasil sebenarnya Fabio sudah luar biasa di free practice pertama, dia merangsek ya di posisi yang cukup ideal ya, 5 besar itu bagus banget, karena sama tahu sendiri ya kemarin bagaimana Yamaha begitu intens. Yamaha berusaha keras mencoba new engine, dan mesin yang baru ini adalah mesin yang dicoba untuk ditekan liarnya ya, jadi horsepower ditekan tapi top speed dipertahankan dengan aerodinamika dari Dallara. Jadi engine ini ternyata sangat disukai oleh Fabio Quartararo. Jadi Alex Rins juga mengatakan secara feeling untuk engine-nya itu benar-benar berubah, Cak. Ada perubahan ya yang positif di semua sektor. Jadi itu konfirmasi Alex Rins yang kita dapatkan dari MotoGP, walaupun tentu nggak cukup, Cak, karena secara lap time ternyata mereka lebih lambat 0,7 detik dibandingkan dengan Peko. Tapi dari kacamata IWP ini bagus ya, 0,7 detik ya, masih bisa diimprove, Cak. Masih tidak sampai 1 detik, karena kalau dibandingkan dengan Honda kan cukup jauh, Kang Mas ya. Artinya improvement atau pengembangan Yamaha itu betul-betul sangat terasa ya. Kita lihatnya tuh kayak benar-benar menuju ke titik targetnya. Itu bagus banget. Nah, ini kata Alex Rins yang kita terjemahkan dari MotoGP, bagaimana yang dia rasakan ya setelah dipastikan Yamaha ternyata menggunakan atau membawa engine baru yang dites mereka di Valencia kemarin dan dites di Assen ya kemarin juga di hari Sabtu. Dan ternyata feeling dari Rins sangat positif untuk new engine ini. Berikut kata Alex Rins yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku hanya menggunakan satu mesin, tapi itu bukan masalah besar. Dengan mesin baru yang kami mengalami peningkatan, terutama saat berbelok. Secara keseluruhan, terlihat sedikit lebih baik di semua aspek. Ini sangat penting. Kami menyadari poin-poin yang perlu kami tingkatkan. Kami memang masih terlalu jauh dari para rival. Pagi ini kami masih punya masalah dengan elektronik, itulah sebabnya aku tidak bisa melakukan terlalu banyak putaran di awal sesi. Ini pertama kalinya aku membalap di sini dalam 2 tahun, oleh karena itu pertama-tama kami harus memikirkan bagaimana kami dapat menemukan setup yang cocok untuk motor baru ini. Ada beberapa masalah seperti traksi kontrol tidak bekerja sebaik yang kami bayangkan. Namun pada sore hari kami dapat mencoba pendekatan berbeda pada pengaturan elektronik yang membawa kami selangkah lebih maju. Namun secara keseluruhan itu masih belum cukup. Kami harus bekerja keras untuk lebih dekat dengan pesaing. Trek juga sangat berangin. Motor banyak bergerak, terutama di tikungan 6. Namun semua pembalap harus menghadapi masalah ini. Semuanya sama, Cak. Nah, itu kata Alex Rins. Nah, teman-teman, ini adalah good news ya anyway, karena dapat konfirmasi Rins bahwa mereka happy, walaupun ya secara urutan masih jauh banget, Cak, ya kalau kita lihat. Tapi teman-teman, Yamaha dibandingkan Honda cukup jauh bedanya, di mana Honda ini termasuk sufferingnya luar biasa. Kita lihat bagaimana Luca Marini masih tetap di posisi terbuncit, Mas.
Jadi Luka di posisi ke-23, sementara John Mir sama di posisi 22, artinya ada kekompakan di sana, Cak. Pabrikan tim, bayangin aja, tim factory. Mereka kesulitan dan masih di belakang dan gapnya adalah 2.015 ya, juga 2 detik lah ya dibandingkan dengan Pecco. Bandingkan dengan Fabio ataupun Rins ya, yang berkisar di 0,7 detik, artinya jauh banget dibandingkan dengan Yamaha yang improve-nya banyak. Jadi teman-teman, kabar bagus dari Yamaha demikian. Sementara itu, Cak, bagaimana dengan Pecco? Ya, Pecco pede banget ya, karena Pecco merasa secara feeling dia sangat positif, walaupun anginnya kencang banget, walaupun sirkuit Assen luar biasa windy ya katanya, tapi memang secara feeling Pecco sangat pede akan menjadi pemenang di sana di Assen ya. Jadi kita lihat seperti apa sih usaha dari Martin pula. Yang entah kenapa Martin ini dari kacamata pribadi seperti kayak hilang semangat, Cak. Dengan fakta bahwa dia nggak dipilih oleh Ducati, dengan fakta bahwa dia akhirnya ke Aprilia tahun depan, entah kenapa di Assen ini spirit dari Martin kayak kendor. Bayangin aja, Cak, di free practice pertama lempar 5 besar, ya masuk di luar 5 besar, dan pada penutupan di sore hari Martin hanya nyampe di posisi 5. Itu sangat jarang terjadi. Jadi kita lihat seperti apa sih semangatnya nanti. Yang jelas apapun itu di Assen masih akan terjadi. Apalagi nanti ada kualifikasi, ada juga free practice yang 3 dan 4. Dan kita akan lihat seperti apa usaha Marquez. Karena teman-teman sama tahu sendiri, Assen adalah lokasi yang baru pertama Marquez menggunakan mesin Ducati. Sebuah engine yang baru, sebuah karakter motor yang baru. Jadi racing lainnya pun berbeda, Cak. Jadi jangan salah, kalau kita kan simpel ya, Ducati kencang. Enggak gitu, Kang Mas. Konsepnya pembalap itu nggak begitu. Sama jajal aja motor. Antara A sama B kan beda. Ya usah nggak jauh-jauh ya, kita nyoba motor Ninja melawan R25 ataupun CBR. Pasti racing line pada saat masuk juga berbeda karakter. Itu dirasakan oleh Marquez, yaitu ditekankan oleh Marquez bahwa racing line antara Ducati dan juga Honda itu beda. Makanya Marquez tidak bisa menggunakan racing line dari RCV yang sudah ngelontok di luar kepalanya. Di Assen nggak bisa, Cak. Jadi dia harus merajut kembali, dia harus mencari racing line kembali untuk Ducati GP23. Karakter berbeda, pengereman berbeda, data pun berbeda. Makanya kita lihat seperti apa usaha Marquez. Apakah dia betul-betul menyerah? Karena indikasinya dia sudah ngomong, wah udahlah Pecco kayaknya 2 langkah lebih cepat dibandingkan kita. Jadi 2 step ahead. Jadi dia akan mencoba untuk perbaiki hari ini. Kita akan lihat seperti apa. Jadi itu, Cak, beberapa spill informasi buat semuanya tentang free practice di hari pertama antara Ducati pastinya, Aprilia, dan juga Yamaha, Honda. Dan kita lihat KTM pun ternyata, Cak, Pedro Acosta entah kenapa di Assen juga kurang cemerlang. Jadi Pedro bahkan lebih lambat 0,9 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Artinya Pecco banter, Kang Mas ya. Itu, Cak, IWB ya, informasi tentang MotoGP kita lihat di sore ini ya, malam ini, karena hari ini kan pastinya ada sprint race dan juga kualifikasi, sama tunggu saja. Dan ternyata, Cak, terbukti baru saja kualifikasi bisa dipastikan bahwa Pecco Bagnaia menjadi pembalap terkencang dengan sabet pole position. Pecco bahkan menghancurkan atau memecahkan rekor dan menorehkan lap time yang luar biasa, yakni 1 menit 35:40 detik. Kemudian kedua, Jorge Martin yang kemudian pelan dan pasti bangkit. Martin menorehkan waktu yang juga sangat mepet. Martin menjadi pembalap terkencang kedua, artinya kita nggak bisa remehkan Martin, Cak, di sini. Dibandingkan dengan pada saat sebelumnya, yang mana kita lihat free practice seperti suffering, tapi ternyata Martin pelan dan pasti merangkak. Dan kita lihat di sini Jorge Martin menjadi pembalap yang akan start di posisi kedua malam ini. Kemudian ketiga, Maverick Viñales, luar biasa. Viñales menjadi pembalap non-Ducati yang berhasil menjadi pembalap yang akan start di posisi ketiga. Maverick lebih lambat 0,4 detik dibandingkan dengan Pecco. Kemudian yang mengejutkan adalah Alex Marquez, Cak. Alex Marquez yang mana kita berharap Marc Marquez bangkit, namun ternyata bukan Marc yang ada di sana, namun Alex Marquez menjadi pembalap non-GP24 yang akhirnya akan start di posisi keempat. Kemudian kelima, yes, Alex Spargaro, Cak. Seperti yang Wibi sudah share sebelumnya, Alex Spargaro atau Aprilia pastinya ya. Jadi Alex dan juga Maverick yang berhasil menjadi pembalap yang akan start malam ini di posisi ketiga dan juga 5 menjadi pertanda bahwa Aprilia akan bagus banget seharusnya, Cak. Kita nggak bisa juga simpulkan demikian sebab problem dari biasanya Aprilia adalah konsistensi atau durability dari tire ataupun manajemen ban. Kita lihat seperti apa, apakah nantinya
baik Maverick ataupun Alex Espargaro mampu melakukannya. Kemudian ke-6 Fabio Antonio dan barulah ke-7 Marc Marquez. Marquez tidak mampu menembus tembok 1 menit 30. Marc hanya bermain di angka 1 menit 31.378 detik. Franco Morbidelli Kang Mas ya menunjukkan bahwa Morbidelli sepertinya juga cukup bagus ya. Jika kita perhatikan semakin improve dan improve. 9 Binder, 10 Pedro Acosta, kemudian 11 Bastianini dan 12 Raul Fernandez. Kita melihat Pedro Acosta akan start di posisi 10. Ya better Cak, ada improvement, namun kita juga mendapatkan konfirmasi dari Pedro bahwa dia secara feeling masih belum terlalu klik dengan motornya, dengan settingannya, dengan sirkuitnya, tapi kita perlu lihat seperti apa nantinya. Ini adalah informasi gambaran lengkapnya bagaimana posisi start hari ini kualifikasi yang baru saja kelar di Assen. Jadi teman-teman kalau kita lihat Fabio akhirnya start dari posisi 13, kemudian Jack Miller 14, jadi Fabio adalah salah satu pembalap non-Eropa terbaik yang akan mewakili pabrikan Jepang, yakni dari Yamaha, start di posisi 13. Alex Rins juga akan start di posisi 16, sementara untuk pasukan Honda masih belum bisa merasa ke depan. Bisa kita konfirmasi bahwa Johann Zarco menjadi pembalap Honda terbaik di sini, akan start di posisi 19 ya, kemudian Joan Mir 20, Luca Marini 21, dan Nakagami paling akhir, Cak. Dan kita akan update lagi kalau sudah ada hasil race seperti apa. Sampai sekarang tebak kira-kira yang menang nanti siapa? Kalau Marquez sendiri sih ngomong, yang menang Peko gitu, Cak, kata Marquez. Jadi Swiss menyerah, Cak, Marquez. Jangan komen di bawah, kira-kira 1, 2, 3 siapa? Kalau di BBC memang Peko sih, Cak. Karena memang konsisten sekali, dapatnya gila banget. Jos tenan Peko di sini di Asen. Kalau Marquez bisa membuat keajaiban, yaitu sih, itu mah luar biasa kalau memang bisa. Walaupun pesimis, Cak, ya. Oke, Kang Mas, itu Cak, update bersama semuanya. Kita sudah dulu video ini, kita sambung nanti setelah race di sprint, ya. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.